pada cara pembuatan obat hewan yang baik, yaitu pada tahap pertama, bahan awal, yang dimana dia tuh segala komponen yang digunakan dalam proses pembuatan obat, baik zat aktif maupun zat tambahan, yang dimana bahan awal ini harus memiliki identitas, kemurnian, dan mutu yang sesuai dengan standar, yang dimana sekarang kita mengacu kepada farmakope. Nah, pada bahan-bahan ini wajib disertai spesifikasi dan sertifikat analisis untuk memastikan keaslian serta kualitasnya. Nah, sebelum digunakan dalam proses produksi, bahan awal harus melalui pemeriksaan mutu terlebih dahulu. Nah, pada selain itu, penyimpanan bahan juga dilakukan pada kondisi yang tepat agar terhindar dari kontaminasi, degradasi, atau pencampuran silang antar bahan. Nah, lalu ada lokasi dan bangunan tempat produksi obat hewan harus dipilih dan dirancang dengan mempertimbangkan keamanan serta kebersihan lingkungan. Pada lokasi sebaiknya berada jauh dari sumber pencemaran seperti pembuangan limbah, tempat pemeliharaan hewan, atau industri kimia berat. Nah, serta memiliki akses yang mudah untuk transportasi bahan dan distribusi produk. Nah, bangunan ini juga harus dibuat dengan desain yang dapat mencegah terjadinya kontaminasi silang antar proses produksi, pengemasan, dan penyimpanan. Dinding, lantai, serta langit-langit bangunan yaitu hendaknya terbuat dari bahan-bahan yang kuat, tahan terhadap bahan kimia, tidak menyerap kelembapan, dan mudah dibersihkan. Selain itu, pada bangunan juga perlu dilengkapi dengan sistem ventilasi dan pencahayaan yang memadai, serta fasilitas sanitasi dan drainase yang baik untuk menjaga kebersihan dan mencegah terjadi kontaminasi lingkungan. Selanjutnya yaitu pengaturan ruang dan peralatan. Pengaturan ruang dalam CPOHB bertujuan untuk mencegah kontaminasi silang antar produk dan menjamin alat kerja yang efisien. Setiap ruang harus dipisahkan sesuai dengan fungsinya, misalnya ruang penimbangan bahan, pencampuran, pengisian, pengemasan, dan penyimpanan bahan itu harus berbeda, dengan pengaturan aliran bahan, produk, dan personal yang jelas. Nah, ruang juga harus mudah dibersihkan dan mudah disterilkan, memiliki ventilasi yang baik, serta dikontrol suhunya dan kelembapannya sesuai dengan kebutuhan produknya. Selanjutnya yaitu adalah peralatan. Peralatan dalam CPOHB harus dirancang, dipelihara, dan dikalibrasi terlebih dahulu agar tidak menjadi sumber kontaminasi bakteri atau mikroorganisme. Bahan peralatan harus tahan terhadap bahan kimia, mudah dibersihkan, dan tidak bereaksi dengan produk lain. Selain itu, setiap alat harus digunakan sesuai dengan fungsinya, dibersihkan setelah pemakaian, dan disimpan di tempat yang higienis untuk menjamin mutu serta keamanan obat hewan yang dihasilkan. Selanjutnya, personalia dalam CPOHB mencakup seluruh tenaga kerja yang terlibat dalam proses pembuatan obat hewan dan harus memiliki kompetensi, pelatihan, serta tanggung jawab yang jelas dan sesuai bidang tugasnya. Setiap personal wajib menjaga kebersihan diri, mengenakan pakaian kerja yang sesuai, dan tidak bekerja saat sakit untuk mencegah kontaminasi produk. Sementara itu, sanitasi dan higienitas berfokus pada upaya menjaga kebersihan, lingkungan, peralatan, dan personal agar mutu obat tetap terjamin. Pembersihan rutin, penggunaan air bersih, serta penerapan prosedur kerja higienis wajib dilakukan agar proses produksi berlangsung aman dan sesuai standar kualitas. Validasi proses adalah kegiatan untuk memastikan bahwa semua proses produksi obat hewan telah berjalan secara konsisten dan juga untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi atau standar mutu. Tujuannya adalah untuk mencegah menghasilkan produk yang gagal dan juga untuk menjaga dan menjamin keamanan serta khasiat obat. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada proses validasi ini adalah yang pertama, perencanaan, yang kedua adalah kualifikasi peralatan yang akan digunakan, yang ketiga, pengujian proses dan evaluasi, serta yang terakhir adalah mendokumentasikan hasil yang diperoleh. Selanjutnya yaitu ada pengawasan mutu. Pengawasan mutu merupakan pemeriksaan dan pengujian bahan baku hingga produk jadi untuk memastikan semuanya sesuai dengan spesifikasi. Pengawasan mutu ini dilakukan melalui pengujian bahan, pemantauan proses produksi, pengawasan lingkungan, dan juga untuk mengevaluasi produk akhir.
Tujuan utamanya adalah untuk menjamin setiap batch produk yang dihasilkan ini memiliki mutu yang konsisten dan juga untuk mencegah produk yang tidak memenuhi persyaratan beredar ke masyarakat. Saya akan menjelaskan tentang infeksi internal, penanganan, dan dokumentasinya. Untuk infeksi internal sendiri ini adalah pemeriksaan rutin oleh tim internal untuk memastikan proses pembuatan obat hewan itu sesuai dengan standar. Tujuannya itu adalah menemukan kesalahan lebih awal untuk menjaga mutu agar tetap terjamin. Yang kedua itu adalah penanganan. Penanganan itu adalah dari hasil pengamatan, keluhan, dan returnya. Untuk hasil pengamatan sendiri ini, jika ada masalah, segera cari penyebabnya dan perbaikinya. Dan yang kedua itu kan ada keluhannya. Keluhannya itu semua pelangganan itu dicatat untuk ditindaklanjuti. Nah, yang ketiga itu ada ratur. Ratur itu adalah produk yang dikembalikan dan diperiksa, lalu diputuskan apakah masih layak atau harus dimusnahkan. Dan yang terakhir itulah dokumentasi. Dokumentasi itu adalah sebuah bukti tentang sebuah bukti yang rapi dan lengkap untuk mengetahui bahwa hasil tersebut itu sudah sesuai dengan aturan.